Saya nggak yakin ini. Kiai Najih tahu kitab-kitab ini dan membukanya, ini pasti kiriman dari ke Alawi. Jangan tipu saya. Maaf, saya tidak sombong. Kalau toh memang benar dan beliau berani menandatangani ini, tolong, Kiai Haji Najih Maimun, tanda tangani surat ini. Baru saya akan percaya kalau ini berasal dari benar-benar tulisan jenengan. Tolong tanda tangani. Ya seperti ini kebiasaan ya para pembohong itu seperti ini. Wes meninggal dulu, belum pernah bertemu dengan Abdullah. Kok mengatakan Imam Abdullah itu ada? Itu bagaimana? Coba kita pikir bersama lah. Kita pikir bersama. Durung lahir. Katanya haram, DNA haram. Kiai Najih ini, Toki. Ini NU sendiri yang merumuskan, bukan saya. Nanti kalau jenengan nggak bisa saya nasihati, saya copot nama Gus jenengan itu. Ya seperti ini kebiasaan ya para pembohong itu seperti ini. Kitab Ghoror ini kok dipakai? Berarti beliau Al-Muhibbi belum membuka dan membaca, mempelajari kitab Al-Ghoror ini isinya apa, gitu loh. Sekilas memang kitab karya Ba'alawi itu normal, benar. Tapi jika diteliti pasti ada kekurangannya, ada kesalahannya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Jadi melawan ijma tentang fungsi DNA. Pendapat yang bertentangan dengan ijma atau khariqul ijma adalah pendapat yang pasti salah dan haram untuk diikuti. Tapi Toki, Kiai Haji Lutfi Basori, Kiai Najih ini, piye Toki, Kiai Haji Idrus Romli, piye Toki, Dek Wawi, piye Toki, Buya Yahya, piye Toki, Gus Koyum, piye Toki. Ini NU sendiri yang merumuskan, bukan saya. Tahun 2004 itu loh, sudah 20 tahun yang lalu, sudah dibahas dalam Basul Masail Kubro. Ya, melalui muktamar. Kok diingkari jenengan NU apa enggak? Nah, gitu gitu. Katanya haram, DNA haram. Kalau DNA haram menggunakan internet itu juga haram. Enggak ada kitabnya internet itu. Haram listi'malil internet fi kulli hal ala kulli hal. Enggak usah bawa handphone lah, buat aja handphonenya. Kesesatan ini justru menjadi salah satu propaganda utama yang selalu digaungkan. Artinya kelompok ini, ya kelompok saya ini, dan kelompoknya Kiai Imad, tidak hanya mengesampingkan para fuqaha, namun juga mengesampingkan ilmu fikih itu sendiri. Piye Toki? Lebih aliman Hadratus Syekh Kiai Haji Sahal Mahfud daripada panjenengan. Gitu loh. Terus ini menyebutkan, saya nggak yakin ini. Kiai Najih tahu kitab-kitab ini dan membukanya, ini pasti kiriman dari ke Alawi. Jangan tipu saya. Maaf, saya tidak sombong. Kitab yang menyebutkan Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir atau menerima nasab Bani Alawi. Dan di antara kitab-kitab yang mencatat nasab mereka adalah As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya Al-Janadi, seorang sejarawan Yaman yang meninggal antara tahun 730 dan atau 732 Hijriah. Enggak ada. Ini namanya pola yang dapat kita baca. Ya seperti ini. Al-Janadi, mana Al-Janadi yang menyebutkan? Seperti ini, pasti nanti akan terus terulang kembali. Ya seperti ini kebiasaan ya para pembohong itu seperti ini. Al-Janadi, mana Al-Janadi yang menyebutkan? Yang disebutkan itu adalah Syarif Abdul Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa sampai Ali sampai Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keterangan tentang bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi ataupun Basri. Itu pun tahunya jika kita konfirmasikan, kita konfrontasikan, kita temukan dengan kitab Nasab An-Nafkah Al-Ambariyah, ya nggak sinkron karena memang Syarif Abdul Jadid itu datang ke Aden tahun 611. Sinkron itu jika datangnya Imam Ahmad Alba ke Hadramaut itu tahun 500-an, bukan tahun 317-an.
Itu baru sinkron. Lah di As-Suluk tidak menyebutkan seperti itu. Dan bahkan saya sudah bongkar kelemahan besar kitab As-Suluk yang salah dalam menuliskan Al-Quran. Seringkali saya sampaikan, salah Al-Quran. Apa saya dituntut untuk mempercayai semua isinya? Al-Quran saja sudah salah. Di manuskripnya juga salah, di versi cetakannya juga salah. Al-Quran loh ya, Al-Quran. Saya masih ingat terus ayatnya. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Padahal itu salah. Enggak ada Al-Qur'an ayat itu. Enggak ada Al-Qur'an ayat itu. Yang benar itu adalah walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Yang benar itu surat Al-Ankabut ayat 58. Itu As-Suluk loh ya. Nah inilah sekelas Imam Al-Janadi saja bisa salah, apalagi Kiai Najih, apalagi saya, ya kan? Apalagi saya, apalagi Kiai Najih. Sekelas Syekh Ba'udin Al-Janadi saja salah Al-Quran itu. Dua, Al-Ato Asaniyah, Al-Mawahib Al-Haniyah fi Manaqibil Yamaniyah, karya Al-Malik Al-Afdol Abbas bin Ali Ar-Rasuli. Enggak ada. Mengisbat nasab Ba'alawi itu enggak ada. Al-Iqdul Fakhir Al-Hasan Fito Bakot Akabir Ahli Yaman, ya, disebutkan semua. Sampai berapa kitab ini? 17. Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alawi juga disebutkan. Enggak ada. Imam Ahmad Al-Muhajir memiliki anak Muhammad dan Abdullah itu berdasarkan keterangan dari Imam Abu Nasr Al-Bukhari dan Mus'ab Az-Zubairi. Lawan durung lahir. Wes meninggal dulu, belum pernah bertemu dengan Abdullah. Kok mengatakan Imam Abdullah itu ada? Itu bagaimana? Coba kita pikir bersama lah. Kita pikir bersama. Wakila Ubaidillah. Dari Abdullah ke Ubaidillah itu alama qala al-Mus'ab Az-Zubairi. Alasannya Mus'ab Az-Zubairi dengan Abdullah ini muasir, sezaman, pernah hidup bersama. Lewung 236 sudah meninggal dunia. Imam Abdullah atau Ubaidillah ini belum ada. Katanya lahir tahun 295. Bagaimana bisa ketemu itu? Bisa ketemu itu bagaimana? Nggak masuk lah, nggak masuk. Ar-Raudul Jali itu bukan karangan asli dari Syekh Murtadha Az-Zabidi, tetapi atas permintaan dari Habib Mustafa Al-Aidrus, anaknya gurunya Sayyid Murtadha Az-Zabidi yang bernama Habib Abdurrahman Al-Aidrus. Setiap kitab, baik itu nasab ataupun sejarah, ya, yang dikarang oleh internal Ba'alawi ataupun eksternal Ba'alawi atas permintaan kalangan Ba'alawi, atau kitab-kitab nasab dan sejarah yang ditahqiq disalin oleh Ba'alawi, pasti mencurigakan. Sekilas normal dan benar, wajar, tetapi jika diteliti pasti ada kekeliruan. Satu, kitab terbaru Al-Mausu'ah, itu Imam Ahmad Al-Abah itu memiliki 6 orang anak. Ya, ini berbeda dari yang lainnya. Ya, 6 orang anak. Muhammad, Ali Zainal Abidin, Hasan, Husain, Abdullah, Ubaidullah. 6. Ini setelah saya teliti ternyata dari mana pengambilan dasar mengatakan 6 itu ternyata juga terputus. Ya, berdasarkan kitab-kitab dari kalangan internal Ba'alawi sendiri. Nah, seperti ini manfaatnya untuk mengkaji ilmu nasab dan sejarah, khususnya nasab dan sejarah Ba'alawi. Dalam hal ini kami tidak menyampaikan fakta kepada Kiai Haji Najih tentang perbuatan-perbuatan merubah sejarah, mengakui Indonesia milik Tarim, makam-makam yang ada di Bonang dan lain-lain. Saya tidak mengutarakan itu. Kalau itu saya utarakan semua, sudah, ya, sudah benar-benar batalnya nasab Ba'alawi itu 100%, tidak ada yang bisa diragukan lagi. Tetapi ini masih dalam ranah keilmuan, ya. Ayo buktikan, jangan hanya sekedar premingan, gitu loh. Semuanya. Jadi ini supaya bisa
difahami oleh seluruh generasi kita, umat Islam. Kasihan santri-santri kita, murid-murid kita, kasihan mereka terdoktrin dengan doktrin-doktrin yang tidak masuk akal, akan menjadi generasi bangsa yang bodoh. Ya, ini bagian daripada pembodohan massal di negeri kita ini. Nanti kalau hegemoni Habib Ba'alawi di Indonesia ini berkuasa penuh, mengendalikan kiai, mengadu domba kiai, maka akan dimanfaatkan oleh Mossad, agen intelijen Israel, dimanfaatkan oleh agen intelijen Amerika, China, maka hancur sudah negeri kita. Siapa yang melawan? Siapa yang bisa meluruskan? Wong sekelas ulama yang ada di MUI saja diam, sekelas ulama yang ada di PBNU saja diam, sekelas ulama yang ada di Muhammadiyah diam. Siapa yang bergerak? Justru kami ini terlahir, kami bukan orang terkenal sebelumnya. Kiai Haji Madudin Utsman juga bukan orang yang terkenal sebelumnya, ibarat bayi yang baru lahir pada abad ini. Anggaplah seperti itu. Atas izin ilahi Rabbi, diberikan tugas lah ya, untuk meluruskan panggilan jiwa terhadap sesama anak bangsa di negeri kita. Jangan sudutkan kami. Coba lihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Penutup. Dari sini jelas bahwa kami menolak sama sekali gerakan anti habaib yang dipropagandakan oleh Madudin Utsman dan para pendukungnya, dan mengecam gerakan tersebut yang jelas ingin menjauhkan umat Islam dari kitab-kitab fikih Ahlussunnah wal Jamaah dan mengadu domba antar umat. Ini fitnah. Asyaddu minal qatl. Pembunuhan karakter. Ya. Itu bukan agenda kami. Kami juga justru melarang Gus-Gus ya, PGN ya, Gus Nuril ya, yang mau mensweeping semua Ba'alawi yang ada. Jangan. Saya tidak pernah menggelurakan permusuhan, perang saudara, tidak. Ayo damai bersama. Kalau misalkan terpaksa, ya tetap jangan. Kita ini bersaudara. Saya sering membela panjenengan. Ba'alawi, para habib itu saya bela. Tetapi yang saya bela itu tidak mengerti. Malah menyerang kami. Gitu. Sudahlah, bekerjalah apa adanya. Jangan menipu, jangan dawir. Sampaikan kalau salah ya salah, benar ya benar. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Rasulullah. Jadi kami dituduh mengadu domba antar sesama umat. Meskipun demikian, kami meminta kepada semua kalangan untuk tidak terprovokasi berlebihan sembari terus menyuarakan counter argumen agar umat Islam tidak tersesat dan terbujuk dari ajaran mereka. Siapapun orangnya, baik itu kiai, gus, ustadz, tokoh masyarakat, siapapun yang membela nasab Ba'alawi perlu diluruskan karena ada pemahaman pemikiran mereka yang tidak lurus. Bukan berarti saya mengatakan saya yang paling lurus, tidak. Mata tidak disesuaikan dengan fakta, hanya satu sebelah mata saja yang digunakannya. Cobalah lihat kenyataan yang ada. Gitu. Tidak hanya data, fakta, tapi juga realita DNA. Lihatlah ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Sudah saatnya dilakukan introspeksi dari berbagai kalangan yang terkait dalam pusara polemik ini, baik dari kalangan habaib, ulama, dan umat Islam ini mau merangkul. Tinju itu kalau terdesak pasti akan merangkul lawan. Oleh sebab itu saya himbau kepada MUI yang berhak untuk memutuskan sesat atau tidaknya sebuah ajaran, itu MUI, bukan NU. Yang punya otoritas memutuskan sesat, itu MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak MUI, tapi tidak semuanya, untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini halaman 5 sampai 6. Terus terakhir kami mohon, maka dari itu kami mengajak untuk bersama-sama menjaga persatuan. Oke, persatuan Indonesia tetap kita bina. Saya tidak pernah menggelurakan, ayo kita sweeping, enggak pernah saya. Bahkan saya melarang, jangan. Ini masih ranah keilmuan. Masih ranah perdebatan antar sesama saudara, persaudaraan kita dahulukan. Saya tidak pernah, ayo bunuh, ayo persekusi, ayo hajar, enggak, jangan. Itu bukan akhlak.
yang karimah. Maka dari itu kami mengajak semuanya menjaga kedamaian, menahan diri, tidak bersifat sombong, emosi yang berlebihan. Yang sombong dan emosi itu siapa? Dan sebagainya. Justru dengan begitu, maka gerakan Imaduddin dan kawan-kawan jenengan itu sudah menulis kayak gini itu tidak mendidik. Santri sampean akan sampean jadikan apa akhlaknya? Wong gurunya saja, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lebih nemen nanti bencinya kepada Kiai Haji Maimunudin Utsman dan kawan-kawan. Wah, jenengan aja melakukan ujaran kebencian dalam tulisan dan lisan. Itu bagaimana? Ya, ini namanya tidak ilmiah. Ranah ilmiah dibalas dengan ranah adawah namanya, permusuhan. Kita hentikan karena tujuan mereka agar terjadi permusuhan antar golongan habaib dan masyarakat gagal terlaksana. Nah, ini loh. Ini namanya ingin membalikkan fakta. Ya, ingin mencari pendukung. Saya yakin bangsa Indonesia, umat Islam sudah cerdas semua. Era keterbukaan informasi ini sudah merata di mana-mana. Rahmanir-Rahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mulai dari bawah khususnya Nahdlatul Ulama grassroots paling bawah sampai yang tertinggi sudah mulai tercerahkan. Alhamdulillah, Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah mulai terbuka. Semoga beliau mau membaca dan membuka kitab-kitab yang ada 17 ini. 17 kitab ini dibaca semua. Caranya itu mudah sebenarnya, nggak sulit. Temukan Ubaidillah di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temukan di situ. Kalau nggak ada selama 550 tahun atau abad 10, 650 tahun, berarti Ubaidillah itu fiktif. Wah, ada makamnya. Makamnya di mana? Di Baur, di Sumal? Nggak jelas. Terakhir, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu diberikan hidayah untuk meniti jalan kebenaran, selalu didekatkan kepada ilmu dan para ulama, dan selalu didamaikan dengan sesama kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Sarang itu Rembang, kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang itu Al Anwar pondok pesantrennya. 1 Mei 2024 Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Tolong tanda tangani. Saya ingin menerima surat resmi asli, tanda tangani. Kiai Najih, tolong tanda tangani ini. Apakah ini benar dari sampean atau tidak? Saya tidak yakin ini berasal dari sampean. Kalau ini sudah ditandatangani resmi, baru saya percaya ini dari jenengan. Saya nggak yakin ini. Ini pasti kiriman dari ke Alawi. Jangan tipu saya. Kalau toh memang benar dan beliau berani menandatangani ini, tolong, Kiai Haji Najih Maimun, tanda tangani surat ini. Baru saya akan percaya kalau ini berasal dari benar-benar tulisan jenengan. Tolong tanda tangani. Kalau setelah ini jenengan resmi tanda tangani, saya baru akan percaya 100% bahwa yang membuat surat ini adalah sampean. Kalau tidak, jangan sekali-kali mendidik umat Islam untuk tidak berakhlakul karimah seperti ini. Memanggil tokoh ya agama kita, ulama kiai kita dengan menyebut namanya. Ini adalah perilaku apa? Bukan perilaku kita. Ini perilaku imporan dari luar sana. Gitu loh cara memahaminya. Nanti kalau jenengan nggak bisa saya nasihati, saya copot nama Gus jenengan di awal nama panjenengan. Sudah tidak layak lagi saya menyebutnya Gus Najih Maimun. Tapi kiai, tak angkat menjadi kiai saja biar lebih bijaksana. Nggak ada Gus sekarang. Kiai Najih. Kalau mungkin nggak cocok dengan abah beliau, ya Kiai Najih saja. Nggak usah Romo Yai Maimun Zubair disangkut pautkan. Karena beliau adalah guru saya. Tahun 80-an sampai tahun 90-an, saya itu sebagai ketua OSIS, himpunan siswa-siswi Miftahul Ulum, ya, Hismu. Saya itu 3 periode menjabat sebagai ketua OSIS, dan setiap kali ada acara peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan peringatan-peringatan hari besar Islam itu, saya selalu menghubungi beliau, mengundang ke tempat kami untuk ceramah. Foto-fotonya tahun 89 masih ada sebagian yang nyimpan, tapi saya banyak yang hilang. Romo Kiai Haji Maimun Zubair, apa yang jenengan? Ya guru saya. Saya mengikuti ittiba pada
akhlak beliau, selalu hormat kepada siapa saja. Walaupun begitu, dulu Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair itu wajahnya sangar. Saya itu kalau salaman itu redek pada waktu masih jadi siswa itu. Wajahnya sangar, itu berwibawa. Tapi hatinya suci dan bersih. Hormat pada siapa saja. Tidak membedakan, oh ini kalangan rendah, orang miskin, orang cacat. Enggak, semua itu sama ratakan makhluk Allah. Tirulah Abah panjenengan Kiai Najih. Okay. Jadi surat ini tolong dipelajari sendiri oleh Kiai Najih. Saya masih menghormati panjenengan sebagai seorang kiai, tolonglah, cobalah Kiai Najih untuk merenung. Sebentar saja, seperti orang tumakninah dalam iktikaf di masjid, merenung. Kiai Haji Maduddin Utsman dan kawan-kawan ya, yang ditujukan ke Habib Ba'alawi itu untuk apa ya? Coba dipikir-pikir, keuntungan apa ya? Supaya apakah terkenal, dapatkan jabatan? Enggak kan, enggak terbukti kita. Enggak. Kita demi umat dan masyarakat. Gerakan kami bersama Kiai Haji Maduddin Utsman dan kawan-kawan, Gus Abbas, Kiai Haji Syarifuddin, Gus Azus Jazuli, banyak semua kiai-kiai yang ada. Bahkan kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama yang benar-benar tulus hatinya, tidak memikirkan dunia. Nah, mendukung saya, mendukung gerakan ini. Tolong Gus, tolong Le, tolong Cung, pikirkan, selamatkan umat Islam Indonesia dari penjajahan Dajjal. Penjajahan Dajjal apa aja? Ya Habib itu. Loh, saya masih mencari. Loh kok Habib ya? Pembohong nak, pembohong itu. Sampai seperti itu. Saya masih belum bisa percaya bahwa Habib itu Dajjal abad ini di Nusantara ini. Saya masih belum percaya. Sampai sekarang itu masih belum bisa mempercayai 100%. Gitu loh. Tapi banyak lagi pendukung yang mengalir. Saya sowan-sowan ke kiai-kiai sepuh yang tidak ada urusan pengen di alam terkenal, mendapatkan dudukan jabatan keuangan, enggak, ya benar-benar tulus ikhlas mengatakan seperti itu kepada saya. Gerakan kami ini katanya membenci habaib, ya. Gerakan anti habaib, bukan anti habaib. Habaib itu sesama umat manusia yang harus kita hormati. Kalau ada kesalahan yang mereka lakukan, maka harus diingatkan, disadarkan. Muhibinnya juga harus disadarkan. Semuanya, jaringan ini sangat luas dari generasi ke generasi, turun-temurun. Jadi tidak berhenti 3 tahun ini kami menyampaikan penyadaran terhadap akibat perilaku habaib yang ada di negeri kita ini.